Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga apa yang kita pelajari memberikan banyak manfaat untuk diri kita dan semua orang yang mempelajarinya. Bab 4. Akhlak pelajar terhadap pelajarannya. Akhlak pelajar terhadap pelajarannya dan hal-hal yang harus ia pegang ketika bersama-sama dengan guru dan teman-temannya. Mengenai hal ini ada 10 etika, yaitu 1. Hendaknya pelajar memulai pelajaran dengan pelajaran-pelajaran yang sifatnya fardu ain, sehingga pada langkah pertama ini, ia cukup menghasilkan 4 ilmu pengetahuan, yaitu A. Pelajar harus mengetahui tentang ilmu tauhid, ilmu yang mempelajari tentang keesaan Tuhan. Ia harus mempunyai keyakinan bahwa Allah itu ada, mempunyai sifat dahulu, kekal, serta tersucikan dari sifat-sifat kurang, dan mempunyai sifat sempurna. B. Bagi pelajar harus mempunyai keyakinan, bahwa Zat yang Maha Luhur mempunyai sifat kuasa, menghendaki, sifat ilmu, hidup, mendengar, melihat dan kalam. Seandainya ia menambahnya dengan dalil atau bukti-bukti dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu merupakan kesempurnaan ilmu. C. Fikih, ilmu yang dipergunakan untuk mengetahui ilmu-ilmu syariat Islam yang diambil dari dalil-dalil syaro, tafsili. Ilmu ini merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mampu mengantarkan kepada pemiliknya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dimulai dari cara-cara bersuci, sholat, dan puasa. Apabila pelajar termasuk orang-orang yang mempunyai harta melimpah atau min jumlatil agniya, maka ia harus mempelajari ilmu yang mempunyai kaitan dengan harta tersebut, yaitu ilmu ekonomi, atau iktisad. Ia tidak diperbolehkan untuk mengamalkan, mengimplementasikan, mengejawantahkan sebuah ilmu sebelum ia mengerti tentang hukum-hukum Allah. D. Ilmu tasawuf, ilmu yang menjelaskan tentang keadaan-keadaan, makom, tingkatan, dan membahas tentang rayuan dan tipu daya nafsu serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Secara keseluruhan Imam Al-Ghazali telah menyebutkan keempat macam ilmu tersebut dalam kitabnya, Bidayah Al-Hidayah, juga telah disebutkan oleh Sayyid Abdullah bin Thohir dalam kitab Sulam At-Taufiq. 2. Setelah santri mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain, maka hendaklah dalam langkah selanjutnya ia mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kitab Allah atau tafsir Al-Quran, sehingga ia mempunyai keyakinan dan itikad yang sangat kuat. Ia harus bersungguh-sungguh dalam memahami tafsir Al-Quran dan beberapa ilmu yang lain, karena Al-Quran merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi, dan sekaligus induk dan ilmu yang paling penting. Setelah itu hendaknya ia menghafalkan setiap materi, ilmu yang pembahasannya tidak terlalu panjang, yang dikumpulkan dari ilmu hadis, fikih, usyul fikih, nahwu, dan shorof. Kesibukan yang dijalani oleh pelajar dalam mencari ilmu, jangan sampai melupakan untuk membaca Al-Quran, menjaganya, selalu istiqomah dan selalu membacanya sebagai kegiatan sehari-hari atau wadifah. Hendaknya ia mampu menjaga Al-Quran setelah menghafalkannya, karena berdasarkan dalil al-hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Setelah santri mampu menghafalkan Al-Quran dengan baik, maka hendaklah hafalan itu ditasihkan, disetorkan kepada seorang guru untuk disimak dan didengar. Ketika sedang terjadi proses menghafalkan, sejak awal pelajar menjaga dirinya jangan sampai selalu berpegang, melihat pada kitabnya, bahkan dalam setiap materi pelajaran, semestinya ia harus berpegang teguh pada orang-orang yang bisa memberikan pengajaran, pendidikan yang baik terhadap materi tersebut, dan lebih mengutamakan praktek. Sebagai santri ketika berada di hadapan gurunya ia harus selalu menjaga agamanya, menjaga ilmunya, kasih sayang pada yang lain dan sebagainya. 3. Sejak awal pelajar harus bisa menahan diri dan tidak terjebak dalam pembahasan mengenai hal-hal yang masih terdapat perbedaan pandangan. Tidak ada persamaan persepsi di antara para ulama, atau khilafiyah secara mutlak, baik yang berhubungan dengan pemikiran-pemikiran atau yang bersumber dari Tuhan. Karena apabila hal itu masih dilakukan oleh pelajar, maka sudah barang tentu akan membuat hatinya bingung, dan membuat akal pikiran tidak tenang.
Bahkan sejak awal ia harus bisa meyakinkan dirinya untuk berpegang pada hanya satu kitab saja dalam satu materi pelajaran, dan beberapa kitab pada beberapa materi pelajaran, dengan syarat apabila ia mampu dengan menggunakan satu metode dan mendapat izin dari sang kiai. Namun apabila sistem pengajaran yang telah diberikan oleh gurunya itu hanya menukil atau memindah pendapat dari beberapa mazhab dan masih ada ikhtilaf di kalangan ulama itu sendiri, sedangkan ia sendiri tidak mempunyai satu pendapat pun, maka sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, hendaknya ia mampu menjaga dari hal seperti itu karena antara manfaat dan kerusakan masih lebih banyak kerusakannya. Begitu juga seorang santri ketika masih dalam tahap permulaan dalam belajar, hendaknya ia menghindarkan diri dari mempelajari berbagai macam buku dan kitab, karena hal itu akan bisa menyia-nyiakan waktunya dan hati tidak bisa konsentrasi, tidak fokus pada satu pelajaran. Bahkan ia harus memberikan seluruh kitab-kitab dan pelajaran yang ia ambil kepada gurunya untuk dilihat, sampai di mana kemampuan pelajar, sehingga guru bisa memberikan bimbingan dan arahan sampai pelajar yakin, dan mampu dalam menguasai pelajarannya. Begitu juga menukil, memindah, meresum, dari satu kitab pada kitab yang lain tanpa adanya hal-hal yang mewajibkan, karena apabila hal itu dilakukan, maka akan muncul indikasi, pertanda kebosanan, dan menjadi tanda bagi orang yang tidak bisa memperoleh kebahagiaan. Namun apabila sang santri sudah mempunyai dasar, latar belakang, kemampuan yang sudah memadai, dan menukil, suatu permasalahan hanyalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan yang ia miliki, maka yang lebih baik adalah hendaknya ia tidak meninggalkan satu pun dari pelajaran-pelajaran ilmu agama, karena yang bisa menolong hanyalah takdir dari Allah, dan semoga diberi umur panjang oleh Allah untuk memperdalam ilmu agama atau syarok. 4. Sebelum menghafalkan sesuatu, hendaknya pelajar mentashihkan terlebih dahulu kepada seorang kiai atau orang yang mempunyai kapabilitas dalam ilmu tersebut. Setelah selesai diteliti oleh gurunya, barulah ia menghafalkannya dengan baik dan bagus. Setelah menghafalkan materi pelajaran, hendaklah diulang-ulangi sesering mungkin dan menjadikan kegiatan takror sebagai wadifah atau kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Janganlah menghafalkan sesuatu sebelum diteliti atau ditashih oleh seorang kiai atau orang yang mempunyai kemampuan dalam bidang itu, karena akan mengakibatkan dan menimbulkan efek yang negatif, misalnya merubah makna atau arti dari kalimat tersebut. Dan telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, bahwa ilmu pengetahuan itu tidak diambil dari sebuah kitab atau buku, tetapi diambil dan diperoleh dari seorang guru, karena hal itu merupakan kerusakan yang sangat berbahaya. Ketika sedang mengkaji sebuah ilmu pengetahuan, hendaknya pelajar mempersiapkan tempat tinta, pulpen, dan pisau untuk memperbaiki dan membenarkan hal-hal yang perlu diperbaiki baik dalam segi bahasa atau ikrobnya. 5. Hendaknya pelajar berangkat lebih awal atau lebih pagi dalam rangka untuk mencari ilmu, apalagi berupa ilmu hadis, tidak menyia-nyiakan seluruh kesempatan yang ia miliki untuk menggali ilmu pengetahuan dan meneliti sanad-sanad hadis, hukum-hukumnya, manfaat, bahasa, cerita-cerita yang terkandung di dalamnya. Bersungguh-sungguh sejak awal dengan kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kemudian kitab-kitab pokok yang lainnya yang biasa dipakai pedoman serta rujukan pada masa sekarang, seperti Mu'attaqnya Imam Maliki dan Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, kitab Jamiknya Imam Turmuzi. Tidak seharusnya bagi pelajar untuk meminimalisasikan batasan-batasan yang telah dikemukakan di atas. Sebaik-baiknya kitab adalah yang mampu menolong kepada orang yang alim. Kitab orang yang ahli dalam ilmu fikih adalah kitab Sunan Al-Kubro, karya Abu Bakar Al-Baihaqi. Karena sesungguhnya, hadis merupakan salah satu dari dua sisi ilmu syariat dan sekaligus mampu menjelaskan terhadap begitu banyaknya persoalan yang ada pada sisi yang lain. Artinya adalah, Al-Quran merupakan kitab suci yang kandungan isinya bersifat universal. Oleh karenanya dibutuhkan alat untuk menerjemahkan isi Al-Quran tersebut, yaitu Al-Hadis. Imam Asy-Syafi'i berkata, barang siapa yang mampu mempelajari kitab hadis, maka ia akan memiliki hujah yang sangat kuat. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga kita mampu mengambil segala manfaat, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.